Islamic Brotherhood Television. Kita mulai pengajian kitab Qawaid Fiqhiyah atau yang disebut Husnul Bayan li Qawaidil Fiqhil Musan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil al-mubashir ila al-muallif Sayyidi wa Syekhi Dr. Al-Allama Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saggaf hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du fa hadha kitabun lakhassuhu min kitab al-qawaid al-fiqhiyyah nadabani ila jam'ihi ikhwatun li a'izza haythu talabu minni ikhtisarahu liyakuna sullaman fi hadzal fan wa wasilatan litabahhuri wal fahmi fil fiqhi. Wa qad qala sayyiduna al-imam al-Haddad rahimahullah kullu ilmin lahu usulun idza dhabataha takadu tandabitu lahu al-furu'u wa man arada an yatabahhara fi fannin falyakhudh bi usulihi litatba'aha al-furu'u. Ahlan wa sahlan guru kita Ki Haji Maulana Kamal Yusuf, mudah-mudahan muallim Ki Maulana Kamal Yusuf Allah kasih panjang umur, sehat wal afiat dan kita dapat keberkahan ilmu beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Setelah muallif mengucapkan hamdalah dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya enggak jelaskan lagi masalah basmalah, hamdalah, salawat. Semua sudah paham, sudah sama-sama mendalami. Setiap ngaji kitab di awal pasti bahas masalah basmalah, hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, wa ba'du fa hadza kitabun lakhassuhu min kitabi. Kata muallif Sayyidi Dr. Abdul Rahman As-Saggaf, yang mana saya sudah informasikan langsung ke beliau bahwasanya kitab ini dikaji di majelis yang penuh keberkahan ini, dan beliau merestui, sangat senang dan salam untuk semua yang hadir. Beliau muallif salam untuk semua yang hadir sambil mendoakan mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kapan-kapan kita datangkan beliau ke Indonesia bisa hadir langsung di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Bahadza kitabun lakhassuhu min kitabi, kata beliau, dan ini kitab ini yang ada di depan kita adalah kitabun, sebuah kitab yang lakhassuhu min kitabi, yang aku ringkas min kitabi dari kitabku al-qawaidil fiqhiyah, yaitu kitab qawaidil fiqhiyah. Jadi kitab yang kita pegang ini ringkasan. Aslinya kitab qawaidil fiqhiyah ini yang saya pegang nih. Ini kitab aslinya. Ini dulu muqarrar. Ketika saya belajar di Al-Ahqaf University di Tarim Hadramaut, kitab Qawaid Fiqhiyah ini yang ditulis oleh muallif Al-Allama Dr. Abdul Rahman As-Saggaf, ini kitab Qawaid Fiqhiyahnya rada tebal dan contoh-contohnya rada panjang-panjang karena beliau agak beda sedikit dengan kitab-kitab qawaid yang lain. Beliau ngambil contohnya langsung dari kitab-kitab fiqih. Jadi langsung ngambil contohnya dari Nas Tuhfatul Muhtaj, ngambil contohnya langsung dari Nas Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, dari Nas Busyral Karim. Jadi penerapan kaidah-kaidah fikih yang ada di dalam kitab-kitab fikih itu beliau jadikan contoh secara langsung. Sehingga kita ketika ngaji fikih bisa mempraktekkan, bisa paham bagaimana para ulama menggunakan qawaid fiqhiyah di dalam kitab-kitab mereka. Nah, jadi ini kitab aslinya. Nah, yang kita baca ini Husnul Bayan li Qawaidil Fiqhil Musan. Nah, ini ringkasan
dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Jadi walaupun ini yang kita ngaji ringkasan, tapi tetap nanti saya ketika ngajar akan ngambil faedah-faedah yang nggak disebutkan di ringkasan, yang disebutkan di sini sebagai penjelasan akan saya kutip insya Allah. Baik. Nah, kalau kitab yang kita ngaji ini sebetulnya namanya Husnul Bayan li Qawaidil Fiqhil Musan. Nah, penamaan kitab Husnul Bayan li Qawaidil Fiqhil Musan ini setahu saya beliau minta nama dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Jadi beliau bikin ringkasan dari Qawaid Fiqhiyah ini, kemudian sudah selesai minta kata pengantar sekaligus minta nama. Akhirnya dikasih nama ini. Makanya kata pengantarnya dari beliau, dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Naam. Ya, jadi Husnul Bayan li Qawaidil Fiqhil Musan. Ini kitab ringkasan min kitab Al-Qawaidil Fiqhiyah. Nadabani ila jam'ihi, yang mendorongku untuk jam'ihi mengumpulkan kitab ini, ikhwatun, saudara-saudara, li, bagiku, saudara-saudaraku a'izza yang mulia, saudara-saudaraku yang mulia, haitsu talabu minni ikhtisarahu, sekiranya mereka meminta kepadaku ikhtisarahu, untuk meringkasnya, meringkas kitab Al-Qawaidil Fiqhiyah itu. Supaya apa? Liyakuna sullaman fi hadzal fan, supaya menjadi tangga di dalam fan ini, di dalam disiplin ilmu ini. Tangga supaya sampai kepada yang lebih tinggi. Wa wasilatan, dan wasilah perantara litabahuri, untuk bertabahur, mendalami. Tabahur dari kata-kata bahar, laut, lautan itu dalam. Kalau diartikan melaut nggak pas, mendalami. Wal fahmi fil fiqhi, supaya jadi wasilah untuk memahami fiqh. Waqad qala Sayyiduna al-Imamul Haddad, telah berkata al-Imamul Haddad, kullu ilmin lahu usulun idza dhabataha takadu tandabitu lahul furu'u wa man arada an yatabahhara fi fannin falyakhudh bi usulihi litatba'aha al-furu'u. Kata Imam Al-Haddad, kullu ilmin, setiap disiplin ilmu itu lahu usulun, punya usul-usul. Usul ini artinya asas, usus, punya pondasi-pondasi. Usul jam'u aslin, artinya asas, pondasi-pondasi. Setiap ilmu punya pondasi-pondasi, punya usul. Idza dhabataha, manakala seorang talib dhabataha, mendhabatkan usul tersebut, memantapkan usul tersebut, ha dhamir kembali kepada usul, maka takadu tandhabitu lahul furu'u, maka hampir-hampir menjadi dhabat juga, menjadi mantap juga lahu bagi talib tersebut, apa? Al furu'u, furu'nya. Jadi ada usul, ada pondasi, ada furu'. Furu' itu kalau diibaratkan cabangnya. Nah, kalau ibarat pohon, usul itu akarnya. Furu' ranting-rantingnya, daun-daunnya, itu furu'. Kalau usulnya, pondasinya mantap, furu'nya ngikut. Nah, kalau usulnya mantap, pondasi-pondasinya, akar-akarnya udah mantap, maka furu'nya bakal ngikut juga, bakal ngikut mantap juga. Makanya di sini beliau mengatakan, wa man arada an yatabahhara fi fannin falyakhudh bi usulihi litatba'ahal furu'u. Barang siapa yang ingin tabahhur, mendalami fi fannin, dalam sebuah fan, disiplin ilmu, falyakhudh bi usulihi, maka hendaknya dia mengambil usulnya, pondasi-pondasinya, dasar-dasarnya, asas-asasnya, litatba'ahal furu'u, supaya furu'nya mengikuti usul tersebut. Nah, jadi kalau usulnya kita udah mantap, maka belajar furu'nya jadi terarah, nggak acak-acakan. Contoh, Imam Haddad ini jarang-jarang nih kita dengar, biasanya Imam Haddad ngomong tasawuf. Kita dengar biasanya Imam Al-Haddad bicara soal hati, bicara soal fadhailul a'mal, akidah, ada Imam Haddad bicara. Ini Imam Haddad bicara tentang satu kaidah yang berkaitan dengan keilmuan. Nah, ini ucapan disampaikan dalam Tathbitul Fuad. Tathbitul Fuad ini bukan kitab yang ditulis langsung oleh Imam Al-Haddad, tapi kumpulan pengajiannya Imam Al-Haddad yang ditulis oleh murid-muridnya. Ini Tathbitul Fuad, baru dicetak bagus oleh Darul Minhaj, tapi Darul Hawi. Biasanya kalau Darul Minhaj itu kalau yang berkaitan dengan tasawuf, yang nyetaknya pakai nama Darul Hawi, padahal dia juga Darul Minhaj juga. Kalau muallafatnya Abu Sayyid Muhammad bin Alul Maliki, Darus Sanabil dia nyetaknya. Nah, baru dicetak 3 jilid, tebal, agak mahal memang, tapi bagus, tahqiq sekali, luar biasa. Kalamnya Imam Al-Haddad yang terkumpul dalam Tathbitul Fuad. Nah, di sini beliau mengatakan ini antik nih. Kita baru dapat nih omongan dari Imam Al-Haddad yang berkaitan dengan usul, berkaitan dengan furu'. Imam Al-Haddad mengatakan setiap ilmu punya usul. Kalau usulnya kita pegang,
pondasinya kita pegang, dasarnya kaidah-kaidah kita pegang, maka furu'nya ngikut. Contoh, kita belajar hadis. Kalau cuma belajar hadis, cuma belajar ngaji hadis aja, bagus. Tapi kita nggak punya pegangan-pegangan yang dijadikan rel. Akhirnya begitu ketemu istilah hasan, ketemu istilah sahih, sahih li dzati, sahih li ghairi, hasan li dzati, hasan li ghairi. Ketemu istilah aziz, ketemu istilah masyhur, ketemu istilah mustafid, ketemu istilah mutawatir. Bingung akhirnya. Setiap ketemu istilah itu mesti belajar lagi apa nih maksudnya nih. Kenapa? Karena nggak belajar usulul hadis. Tapi kalau sudah belajar usulul hadis dengan berbagai tingkatannya, mulai dari qawaid asasiyah Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, lanjut ke Baiquniyah, kemudian syarah-syarahnya Baiquniyah Syekh Hasan Masyad, syarah Baiquniyah lagi Syekh Zarqani, lanjut ketinggian dikit Manhalul Latif, lanjut lagi ke yang lebih tinggi misalkan takribnya Imam Nawawi, lanjut lagi ke Tadribur Rawi, syarah takrib yang dikarang oleh Imam Suyuti. Terus kita belajar tuh mustalahul hadis, belajar istilah-istilah yang ada hadis yang dikatakan juga namanya usulul hadis, ilmu usulul hadis, usul dalam ilmu hadis. Akhirnya apa? Begitu kita ngaji hadis, setiap ketemu mustalah, ketemu istilah-istilah udah gampang. Kenapa? Furu'nya kita bisa pegang, usulnya udah kita mantep, saudara. Kalau usulnya udah mantep, furu'nya ngikut. Contoh lagi nih yang kita bakal ngaji sama Kiai Mahfud, usulut tafsir. Usulut tafsir nama lainnya ulumul Quran. Kita ngaji tafsir, ngalir aja ngaji tafsir begitu. Ketemu istilah nasikh, istilah mansuh, ketemu istilah majaz, ketemu istilah isti'arah, ketemu istilah haqiqah, ketemu istilah nanti mu'jizatul Quran, ketemu istilah ijaz sama itnab, ketemu istilah maki madani, bingung. Kenapa? Usulnya nggak belajar usul tafsir, langsung ngaji tafsirnya aja. Tapi kalau idza dhabatul usul tafsirnya dia pelajarin, mulai dari yang paling kecil, misalkan al-itqan, mulai dari yang paling kecil, misalkan kitabnya Al-Imam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Terus dia naik ke kitab berikutnya, Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran, At-Tanwir fi Usul Tafsir karya Syekh Muhajirin. Kemudian naik ke Zubdatul Itqan, naik lagi ke Itqannya Imam Suyuti. Terus begitu ngaji tafsir, udah tinggal ngalir doang dah. Udah tinggal ngartiin mufradatnya doang. Istilah-istilahnya dia udah paham semuanya. Karena usul tafsirnya dia udah pegang. Usul tafsirnya dia udah pegang, nanti substansi ilmu tafsirnya dia mempelajarinya di atas rel. Tentunya tetap harus ditopang dengan ilmu-ilmu lainnya, dengan ilmu lughah, ilmu usul fikih dan lain sebagainya. Tapi seenggaknya mustalahat yang berkaitan dengan tafsir dia udah paham. Kenapa? Karena dia udah belajar usul tafsir. Udah nggak repot-repot lagi. Begitu juga dalam masalah ini. Ada usulul fikih nanti akan dijelaskan, ada qawaid fiqhiyah. Kita belajar fikih, ngaji fikih. Mulai dari yang paling kecil, Safinah. Habis itu naik takrib. Dari takrib naik lagi ke Fathul Qorib. Naik lagi ke Muqaddimah Hadramiyah. Habis itu ke Fathul Qorib. Habis itu naik lagi ke Fathul Mu'in. Habis itu naik lagi ke Fathul Wahhab. Naik lagi ke Minhaj. Naik lagi ke Syarhul Mahalli alal Minhaj. Habis itu ngaji Rawdatul Talibin. Belum ngaji syarah-syarahnya. Mughnil Muhtad, Tuhfatul Muhtad, Nihayatul Muhtad, An-Najmul Wahhaj. Ngaji lagi Asnal Matalib fi Syarah Rawdatul Talib. Ngaji kitab fikih berbiji-biji banyak. Masailnya banyak apa kagak? Banyak. Itu kalau kita nggak tahu kaidah-kaidahnya, itu campur aduk itu masail. Dari satu bab dengan bab lainnya campur aduk. Apalagi masalah yang mirip-mirip. Asbah wan nadhair. Asbah itu nanti kita jelaskan. Ada syabah, ada kemiripan, ada keserupaan. Mirip-mirip tuh satu sama lain masail dengan lainnya. Kalau kita nggak ada usulnya, usul dalam hal ini qawaid fiqhiyah. Nanti akan kita jelaskan. Usul dalam fikih itu ada usul fikih yang nanti akan kita jelaskan, ada qawaid fiqhiyah. Kalau kita nggak pelajari qawaid fiqhiyah yang mana satu kaidah bisa mencakup banyak furu', banyak masalah-masalah yang dimuat dalam kitab-kitab furu'ul fiqih, nanti itu ya tasyattat. Itu furu' yang kita belajarin aur-auran. Campur aduk akhirnya. Tapi kata Imam Al-Haddad, idza dhabataha, kalau dia udah mantepin itu usulnya, takadu tandhabitu lahul furu', maka hampir-hampir furu'nya tandhabit. Furu'nya jadi mantep juga. Dia biasa nguasain juga furu'nya. Karena dia mempelajari usul. Sama nih kita ngaji sekarang sama guru kita, imam besar. Usuluddin fi syariah fi syariah wal akhlaq wal aqidah fil aqidah wal syariah wal akhlaq. Nah itu kan masalah usul furu', usuluddin furu'uddin aur-auran di mana-mana ada tuh.
di kitab ini, di kitab itu. Tapi kita kagak bisa bedain mana yang usul, mana yang furu. Akhirnya kita campur aduk tuh. Gara-gara masalah furu mengkafirkan. Gara-gara masalah usul ada perbedaan di masalah usul, mana toleransi. Kebalik saudara. Kenapa? Karena dia nggak nguasain usulnya. Kalau udah belajar usuluddin, kaidah buat mengetahui usuluddin seperti apa, maka tandabit lahul furu' kata Imam Al-Haddad. Maka rangkaian-rangkaian di bawahnya, turunan-turunannya jadi ikut mantap. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Nah, waqad dzakara Imam An-Nawawi telah menyebutkan Imam An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, di Syarah Muhadzab. Inda dzikrihi li adabil muallim, ketika Imam An-Nawawi menyebutkan adab-adab muallim. Ini muqaddimah Syarah Muhadzab. Ya, muqaddimah Syarah Muhadzab. Apa nama Syarah Muhadzab? Majmu' Syarah Muhadzab lil Imam An-Nawawi. Ini muqaddimah Syarah Muhadzab itu muqaddimah luar biasa. Di antara muqaddimah yang dianjurkan oleh ulama buat dibaca oleh setiap thalibul ilm. Walaupun ente nggak bisa ngatamin majmu'nya gede. Imam Nawawi nggak selesai nulis majmu' sampai babur riba. Imam Nawawi nulis majmu' itu sampai babur riba. Awal-awal muamalat pokoknya. Sempat dilanjutkan oleh Imam Subki sedikit, habis itu dilanjutkan oleh ulama mutaakhirin. Al-Muti'i dilanjutkan. Tapi memang ulama mengatakan beda antara yang ditulis Imam Nawawi, Imam Subki sama yang ditulis mutaakhirin. Yang ditulis mutaakhirin ini diperdebatkan oleh ulama. Apakah otoritatif atau tidak, karena mutaakhirin agak diperdebatkan, tapi ulama besar tanpa menghorangi rasa hormat kita ke beliau. Ada majmu', walaupun kita nggak bisa hatam majmu'nya, minimal baca muqaddimahnya. Muqaddimah majmu' fiha ulum luar biasa. Saya punya guru Kiai Haji Asep Jelani, Ustaz Asep Jelani yang di MS, kepala lembaga pendidikan MS, beliau bikin syarah muqaddimah majmu', hasyiah. Jadi majmu'nya nggak ditulis semua, tapi hasyiah, muqaddimah majmu'nya dihasyiati. Anda lupa namanya apa? Pokoknya hasyiah muqaddimah majmu'. Nah, di antara muqaddimah yang dianjurkan oleh ulama untuk dibaca nih, muqaddimah majmu'. Walaupun ente enggak selesai baca majmu'nya, muqaddimahnya baca. Li'annahu yashtamil ala ulum wa fawaid la yastaghni anha talibul ilm. Karena dia mencakup ilmu-ilmu yang talibul ilm enggak bisa lepas dari ilmu tersebut. Itu salah satu. Terus muqaddimah di antaranya yang diajarkan oleh salafun saleh untuk baca muqaddimah Ibn Khaldun. Tarikh Ibn Khaldun gede. Ente kalau enggak bisa baca tarikh Ibn Khaldun, semuanya baca muqaddimah ilmu Ibn Khaldun. Wa fiha ulum nafisah. Di situ ada pondasi-pondasi keilmuan yang luar biasa. Di situ ada pondasi ilmu sosiologi. Di situ ada pondasi ilmu geografi. Di situ ada pondasi ilmu politik. Ada di situ. Di muqaddimah Ibn Khaldun. Itu di antara muqaddimah yang dianjurkan oleh ulama untuk dibaca. Kemudian di antara muqaddimah yang dianjurkan oleh ulama untuk dibaca, la yastaghni anha talibul ilm, muqaddimah Sahihil Muslim. Muqaddimah Sahihil Muslim. Muqaddimah Sahih Muslim beda muqaddimah Sahih Bukhari. Muqaddimah Sahih Bukhari pendek. Kalau muqaddimah Sahih Muslim itu ada perdebatan soal mustalahul hadis, khususnya masalah hadis mu'an'an. Karena yang membedakan antara Imam Al-Bukhari dengan Al-Imam Muslim, salah satunya syarat di dalam hadis mu'an'an. Al-Imam Al-Bukhari mensyaratkan untuk hadis mu'an'an, hadis yang pakai an, nggak pakai haddatsani, nggak pakai akhbarani, tapi pakai an, disebut hadis mu'an'an. Al-Imam Al-Bukhari mensyaratkan harus ada thubutul liqa. Syaratnya untuk bisa diterima hadis mu'an'an ada keterangan, ketemu antara rawi ini dengan rawi sebelumnya, betul-betul ketemu. Imam Muslim mengatakan enggak, syaratnya cukup mu'asarah. Cukup satu zaman. Kalau dia satu zaman walaupun kita enggak ada keterangan ini kedua orang ketemu, kedua rawi. Cukup, kata Imam Muslim. Itu terjadi perdebatan panjang tuh. Di muqaddimah Sahih Muslim. Saya dulu ngaji muqaddimah Sahih Muslim sama guru saya, Al-Ustadz Husain bin Agil dari Probolinggo, murid seniornya Abu Said Muhammad bin Al-Maliki. Saya ngaji Sahih Muslim dari 2 jilid dapat 1 jilid tuh, nggak selesai, cuma dapat 1 jilid ngaji Sahih Muslim. Nah, itu luar biasa muqaddimah Sahih Muslim, luar biasa, fiha ulum nafisah. Dan diantara muqaddimah yang dianjurkan oleh ulama untuk dibaca adalah muqaddimah tafsir Razi, Mafatihul Ghaib. Itu 4 muqaddimah yang dianjurkan oleh salafun saleh la yastaghni anha talibul ilm. Muqaddimah Majmu' lil Imam An-Nawawi, muqaddimah syarah muqaddimah Sahih Muslim, muqaddimah Sahih Muslim lil Imam Muslim, kemudian muqaddimah Ibn Khaldun, sama satu lagi muqaddimah apa? Tafsir Ar-Razi. Muqaddimah Tafsir Ar-Razi. Kalau nggak sempat ngaji tafsir Fakhrul Razinya, Mafatihul Ghaib, Tafsir Al-Kabir, minimal baca muqaddimahnya, minimal. Nah, Imam An-Nawawi dalam muqaddimah Majmu' ketika bicara tentang adab talibul ilm, adabul muallim, adabul alim, apa kata Imam Nawawi? Ya, bahwasanya Imam Nawawi menyebutkan di sini
Wa dzakara Imam An-Nawawi, sebutkan Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab inda dzikrihi li adabil muallim, ketika Imam Nawawi menyebutkan adab-adab muallim seorang guru, apa? Annahu, bahwasanya yanbaghi lahu, dianjurkan lahu bagi muallim, an yu'allimat talamidza, untuk mengajarkan talamidz, ala tadriji, secara perlahan, ala tajridi, secara bertahap. Ala tadriji, secara bertahap. Apa yang diajarkan? Qawaidal madhabi, kaidah-kaidah madhab. Allati la tankharimu ghaliban, yang tidak inkhiram ghaliban biasanya. Inkhiram ini dari kata-kata kharama yakhrimu, artinya ngebolongin. Kharama ini artinya ngeborongin. Cuman kan nggak pas kalau diartiin dibolongin. Maksudnya latan kharim di sini kaidahnya nggak bolong. Maksudnya kaidahnya nggak bolong apa? Kaidahnya betul-betul mutarid. Kaidahnya betul-betul rata, bisa berlaku di semua furu'. Itu maksudnya latan kharim. Nah, kaidahnya betul-betul merata, ya, nggak bolong, bisa mencakup segala furu'. Itu kaidah yang emang betul-betul berlaku. Haitsu qal, ketika Imam Nawawi mengatakan wa yubayyinu lahu, hendaknya muallim, yubayyinu lahu ailit talib, ala tadriji, secara bertahap. Apa yang diajarkan? Qawaidal madhab, kaidah-kaidah madhab, allati la tankharimu ghaliban, yang tidak bolong biasanya. Maksudnya nggak bolong tadi itu, kaidahnya nggak gembos di tengah-tengah, kaidahnya betul-betul mutarid, merata. Kagaulina, seperti perkataan kami fuqaha Syafi'iyah, idza ijtama'a sababun wa mubasyarah qaddamna al-mubasyarah. Kalau berkumpul antara sebab wa mubasyarah dan mubasyarah, perbuatan secara langsung, qaddamna al-mubasyarah, maka kami mendahulukan mubasyarah, perbuatan secara langsung. Ini nanti kaidahnya dibahas. Anda nggak mau bahas sekarang. Kalau Anda bahas sekarang masuk ke substansi kaidahnya nanti. Biasanya nih di bab jinayat contohnya. Di bab jinayat. Idza ijtama'a sababun wa mubasyarah qaddamna al-mubasyarah. Ini kaidah ngelatan kharim. Kaidahnya mutarid, enggak matan kharim. Kecuali memang ada mustathna, nanti akan kita bahas. Liqalli qaidatin mustathna. Mustathna itu bukan berarti inkhiram. Wa annal hududa tasqutu bisyubhah, bahwasanya had-had itu tasqutu, gugur, bisyubhah, dengan adanya syubhat. Nanti akan dibahas kaidahnya secara gamblang. Wa annal amina idza farrata dhamin, dan bahwasanya al-amin, dalam kaidah al-amin seseorang yang mendapatkan amanah, orang yang dititipin wadi'ah dan lain sebagainya. Idza farrata, kalau dia teledor, dhamin, maka dia wajib ganti, wajib dhaman. Wa anna aslal jamadati taharatu illal khamra, dan bahwasanya aslinya jamadat, segala benda padat itu at-taharatu, adalah taharah, suci, illal khamra, kecuali khamar. Nanti akan dibahas. Wa kullu nabidhin muskirun, setiap nabidh itu muskir. Kaidah. Wa annal hayawana, dan bahwasanya hayawan, ala taharah, semuanya suci. Kaidah dalam madhab, al hayawana, hewan-hewan itu ala taharah, semuanya suci. Illal kalba wal khinzira wa far'a ahadihima, kecuali al kalba, anjing, wal khinzira, dan babi, wa far'a ahadihima, dan yang terlahir dari salah satu dari keduanya. Far'a ahadihima, dan yang terlahir dari salah satu dan keduanya. Nah, jadi Imam Nawawi wanti-wanti itu di Muqaddimah Sahih Muslim, hendaknya seorang muallim mengajarkan qawaid. Qawaid-qawaid yang memang berlaku, yang mutarid. Qawaid-qawaid yang kalau dia belajarin, itu talib bekal bisa dengan gampang mencakup surah-surah, furu' yang begitu banyak. Contoh nih, innal hayawan ala taharah, hewan itu suci kecuali anjing, babi, dan yang terlahir dari keduanya. Ini kan simpel, selesai. Berarti yang najis cuma apa? Anjing sama babi, atau yang terlahir dari anjing babi. Anjing kawin sama kambing dapat anak misalkan. Babi kawin sama kuda dapat anak, najis tuh anaknya tuh. Sisanya suci. Sisanya suci. Kalau ngajarinnya satu-satu, kuda suci, buaya suci, kebo suci, singa suci, apalagi rusa suci, ular suci. Ini suci bukan suci buat dimakan ya. Suci kalau disentuh tidak nah. Ini bukan hukum makan nih, hukum kesuciannya. Kalau diajarin satu-satu, nyebutin nama binatang. Ente cari nama binatang di ensiklopedia ada berapa tuh? 100 binatang. Satu-satu hukumnya suci. Ruwet apa kagak? Ruwet. Tapi ente begitu talib diajarkan kaidah seperti ini. Satu kaidah, selesai. Dia tahu hukum kesucian ratusan binatang selain anjing dan babi. Makanya penting kata Imam Nawawi ngajarkan qawaid fikih. Jangan cuma ngaji fikih aja. Ngaji fikih berkitab-kitab, nggak ngaji qawaid, akhirnya muter-muter.
campur aduk, ribet akhirnya nanti. Akhirnya yaltabis alaihil masail. Akhirnya jadi samar baginya masalah-masalah yang ada dalam kitab fikih. Kira-kira jelas atau tidak? Insya ini saja yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya